Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Pak Adi Hadi Channel. Masih kegiatannya masih seputar budidaya ikan gurami. Hari ini saya akan membahas mengapa ikan gurami itu ketika diberi makan tidak secepatnya merespon makanan yang diberikan. Tidak secepatnya makanan itu dihabiskan. Nah, itu teman-teman. Nah, ini yang dibahas adalah budidaya ikan gurami di kolam terpal yang mini. Kolam terpal ukuran 1 meter kali 8 meter dengan ketinggian air kurang lebih 40 cm. Kemudian kenapa ini atasnya kok saya buat teduh, tidak terkena sinar matahari? Itu karena kolam terpal ini airnya sedikit, tidak seperti kolam yang ada di sawah atau di kolam tembok yang ketinggiannya air 70 cm. Saya pernah punya satu kolam, saya biarkan tidak teduh, atasnya tidak saya kasih perlindungan dari sinar matahari. Ketika suhu panas itu mencapai puncak, ternyata ikannya mati, teman-teman. Setelah saya cek airnya, ternyata airnya itu suhunya meningkat menjadi kurang lebih, pokoknya hangat lah. Airnya itu hangat, akhirnya airnya mati. Akhirnya ikannya mati. Maka di kolam terpal ini saya kasih perlindungan dari Perlanet supaya suhu airnya tetap antara 22 sampai 29 derajat Celcius, sehingga mengakibatkan airnya bisa hidup. Nah, ini permasalahannya, kenapa ikan ini ketika saya kasih makan tidak segera mungkin merespon gitu, teman-teman. Nah, lihat itu. Biasanya ini kalau diberi makan langsung wet gitu. Padahal ikan di dalam kolam terpal ini ada 1000 ekor. Sedang yang sekarang usianya sudah kurang lebih 14 bulan dari penebaran telur, teman-teman. Ya, itu lihat, tidak begitu merespon. Ini tidak saya beri obat kimia atau obat perangsang makanan, tidak, teman-teman. Percuma, menghabiskan biaya. Dan itu pun akan berdampak pada ikannya. Kalau kita salah memberikan treatment atau obat, itu bisa berakibat ikannya mengalami kematian. Biasanya saya seperti ini, saya ganti airnya karena airnya ini sudah kurang lebih 1 bulan. Sudah kurang lebih 1 bulan tidak saya ganti. Kelihatannya keruh ya, teman-teman. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya ikan gurami yang mana ikan gurami hidup di kolam terpal, terus tiba-tiba diberi makan tidak begitu merespon, itu karena airnya keruh atau karena air sudah mengandung amoniak di dalamnya, gitu, teman-teman. Nah, kalau setelah ini airnya saya ganti. Nanti kita lihat sudah sampai berapa perkembangan ikan gurami yang ada di kolam terpal ini usia 14 bulan. Memang, teman-teman, saya tidak menghiraukan bahwa ikan gurami itu harus 1 tahun bisa dipanen. Saya tidak menghiraukan itu. Yang penting ikan-ikan ini saya lindungi, saya pelihara supaya masih tetap hidup. Maka ikan-ikan ini membutuhkan makanan pagi dan sore. Saya kasih 78-2
kurang lebih 1 on, pagi 1 on, sore 1 on, atau kurang lebih 2 on lah. Sore 2 on, pagi 2 on, kemudian siang saya kasih daun-daunan. Itu teman-teman. Nah ini pada hari ini saya kasih makan tidak begitu merespon, maka seperti biasanya supaya terlindung dari kegagalan atau kematian, maka airnya akan saya ganti gitu teman-teman. Tidak saya beri obat apapun. Oke, saya akan ganti airnya. Nanti setelah airnya tergantikan saya videokan lagi. Dan siapa saja yang menemukan video ini bisa di subscribe, atau yang baru menemukan bisa di subscribe atau like and comment, nggak apa-apa, saya jawab sebisanya. Dan kalau teman-teman membutuhkan informasi-informasi tentang budidaya ikan gurami, cobalah buka video-video saya yang terdahulu, yang mulai dari penetasan telur, membuat bibit ikan gurami sampai pembesaran teman-teman. Nah, airnya sudah susut teman-teman, tinggal beberapa senti. Ini mau saya ambil endutnya. Jadi air sisa ini diambil teman-teman, karena air ini sangat mengandung endut atau lumpur, supaya nanti air yang baru bisa jernih dan steril. Kalau kita mengganti air, kita sisakan sekian, kita tambah, ya percuma teman-teman, karena air yang mengandung endut inilah yang mempengaruhi kehidupan ikan gurami, karena ikan gurami itu maunya hidup di air yang jernih tanpa air endut atau air lumpur. Itu ikannya kelihatan teman-teman. Oke, saya akan angkat air endutnya. Endutnya sudah terangkat teman-teman. Itu ikannya masih diam. Ini nanti kalau sudah bergerak ke sana kemari, maka badannya yang tertabur lumpur itu nanti akan menjadi bersih. Nah ini sudah kelihatan ikannya. Ini ada 1000 ekor. Jadi gitu teman-teman, kenapa ikan gurami ini kalau diberi makan tidak begitu respon segera untuk memakannya, itu karena airnya terlalu keruh dan airnya bercampur dengan lumpur atau endut gitu teman-teman, sehingga air itu suka di dalam bersemayam di dalam lumpur, itu suka, maksudnya ya jarang untuk keluar untuk mencari makan. Coba lihat itu, dia suka di dalam air yang keruh, tapi sebenarnya itu tidak bagus, karena nanti kalau lama-lama air yang keruh itu akan membentuk sebuah lumut atau lumpur dan menempel di badannya, maka akhirnya menjadi terserang jamur. Kalau sudah terserang jamur, maka dia akan merasakan kesakitan, susah untuk diberi makan gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya kolam atau budidaya ikan gurami di kolam terpal, seyogyanya minimal lah 1 bulan sekali diganti air yang bersih. Kalau tidak, maka akibatnya banyak, diberi makan nggak respon. Terus kalau terlalu keruh, badannya terkena jamur dan mengakibatkan kesakitan, sehingga akhirnya mengakibatkan kematian. Simple aja kok teman-teman, budidaya ikan gurami itu. Coba kita lihat
sekarang sudah sebesar apa bibit ikan gurame yang ada di kolam terpal coklat ukuran 1 meter kali 8 ini. Kolam terpal yang ini isinya penuh, isinya 1000 ekor, sedangkan umurnya sudah 14 bulan dari. Nah ini teman-teman, sudah sebesar ini ikannya, sangat besar sekali ya. Nah ini teman-teman, sudah sebesar ini. Ini usia 14 bulan dari penebaran telur. Oke, kita lepas teman-teman. Ya itu ya. Jadi video ini adalah terusannya saya yang bikin video 3 bulan yang lalu, yang saya kasih judul budidaya ikan gurame anti gagal. Sekarang sudah perkembangannya sudah 14 bulan dari penebaran telur, sudah segitu tadi. Nah terus kapan ikan gurame ini dipanen? Ikan gurame ini tidak dipanen. Harapan saya nanti ikan gurame ini bisa bertelur teman-teman, sehingga saya tidak lagi membeli telur, karena harga telur gurame itu mahal. Kalau kita punya indukan bisa bertelur. Nah itu mungkin kebun saya ini, kebun Pak Dedi ini masih banyak lahan yang perlu saya inovasi untuk saya jadikan kolam supaya nanti bisa penuh teman-teman. Itu harapan saya. Tapi nanti kalau ada yang mau beli ya saya kasih unggannya banyak. Seperti kemarin itu ada yang mau beli ukuran 3 silet 3 jari, 3 jari saya hargai 2.300. Alhamdulillah usaha budidaya ikan gurame yang tidak serius ini tapi bisa menghasilkan sedikit cuan. Itu harapannya teman-teman. Jadi ikannya masih seperti kelenger ini. Besok pagi ini makannya sudah lahap karena airnya jernih. Kalau dikasih makanan langsung kelihatan, langsung direspon. Itu teman-teman.